Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu teman-teman. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi VideoScribe Sparkle. Nah, sudah siap ya untuk belajar? Sehat kan? Semangat terus. Oke. Nah, sekarang kita melihat tampilan Sparkle yang sudah kita buka seperti ini. Tentunya teman-teman tahu bagaimana cara membuka aplikasi VideoScribe Sparkle ya. Jadi pertama tanamkan dulu aplikasinya di laptop atau PC teman-teman. Usahakan menyimpannya itu di Windows C ya, karena ini kan sistem. Jadi usahakan menyimpannya di Windows C saja. Tuh. Kemudian buka aplikasi Sparkle-nya menggunakan Master One. Setelah terbuka ya, VideoScribe kita akan tampil seperti ini. Oke. Nah, tampilan ini kita close-kan. Oke. You know in online offline mode enjoy. Jadi teman-teman bekerja secara offline. Jangan hidupkan internet karena kalau internet hidup nanti pekerjaan kita bisa terganggu. Oke, jadi bekerjanya secara offline saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Oke, maaf, ini karena internet saya hidup, jadi saya disconnect-kan dulu. Sudah ya. Nah, setelah kita buka aplikasi Sparkle-nya, maka akan nampak tampilan seperti ini. Ya, jadi di sini ada 4 layar. 4 layar. Layar ini artinya kita pernah membuat VideoScribe ini, kemudian kita menyimpannya. Jadi sudah tersimpan di aplikasi kita. Kemudian ini juga sama, kita pernah membuatnya, kemudian sudah kita simpan. Ini juga sama, kita pernah membuat dan sudah kita simpan. Dan yang masih ada tanda plus berarti inilah layar yang tersedia untuk dikerjakan. Oke, nah jadi sekarang kita coba masuk ke layar kosong ini. Ya, klik tanda plus, klik. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah layar kerja VideoScribe Sparkle kita. Jadi layarnya masih putih, polos gitu ya. Kemudian, oke, kita lihat selanjutnya di atas. Tools-toolsnya apa saja? Ya, ini adalah tools. Tools itu yang pertama toolsnya adalah Save or Export Describe. Artinya kalau kita sudah mengerjakan VideoScribe kita menyimpannya di sini dan mengekspor scribe kita di sini. Jadi setelah kita simpan, kita ekspor ya. Tetapi belum dalam bentuk video. Jadi kita masih menyimpannya saja. Kemudian Add Image, ini Add Image menambahkan gambar yang kita inginkan. Gambar ini bisa nanti teman-teman ambil dari aplikasi yang sudah tersedia, atau teman-teman bisa mendownloadnya dari internet, kemudian menyimpannya di satu tempat di Windows, misalnya di D atau di E. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman menginginkan gambar yang teman-teman inginkan tidak ada di aplikasi ini, teman-teman bisa mengambilnya di sana. Oke. Kemudian di sebelahnya ada Add Text. Add Text ini menambahkan tulisan atau teks ke dalam video kita. Oke, kemudian sebelahnya chart, Add Chart itu menambahkan chart atau grafik. Kemudian ini musik, menambahkan musik. Kemudian ini record ini merekam suara kita. Jadi teman-teman bukan hanya bisa menampilkan gambar dan teks saja, tapi juga memperdengarkan suara kita, misalnya kepada siswa-siswi kita. Oke. Kemudian ini adalah merubah tampilan dari tekstur kertas kita ini, dari tekstur layar kita. Ya, merubah tampilan tekstur dan warna dari layar kita. Ya, dari putih misalnya kita ingin warna merah, kita gunakan ini. Oke. Sedangkan ini adalah efek untuk memunculkan gambar atau teks kita, misalnya dengan menggunakan tulisan tangan atau misalnya dengan cara mendorong dia masuk, memintahkan dia dan seterusnya. Oke. Nah, sebelah kanan kita lihat ini tanda panah ke kanan, ini adalah play. Jadi ini untuk mempreview atau memutar ya video kita.
yang sudah kita simpan, tetapi belum kita render, belum kita convert ke video ya. Dan yang terakhir adalah ini adalah tools untuk mengconvert atau merender video yang sudah kita buat ke dalam bentuk video yang seperti apa kita inginkan. Oke. Nah, sekarang yang di bawah ada tanda panah plus minus, dan ini nanti kita akan lihat pada saat kita aplikasikan ya. Oke. Ayo semangat, masih semangat kan? Nah, sekarang kita coba langsung aplikasikan. Nah, kita misalnya ingin merubah tekstur atau warna dari layar kita ya. Jadi teman-teman bisa mengambil di sini. Change the paper, texture and color. Klik sekali, akan muncul tekstur seperti ini. Ya, terserah teman-teman, saya maunya ini. Oke, jadi ini munculnya. Kemudian kita ingin menambah warna di tekstur paper kita, layar kita. Ya, kita klik lagi yang tadi ini, ya, klik sekali. Ya, ini muncul warna yang kita inginkan. Silahkan klik. Nah, tersedia beberapa warna, silahkan pilih. Misalnya yang saya inginkan warna biru, seperti ini. Ya, teksturnya ini. Oke, jadi warnanya akan seperti ini. Nah, teman-teman bekerja hanya pada satu layar. Ya, jadi berapapun banyaknya gambar yang teman-teman inginkan, teks yang teman-teman inginkan, bekerja hanya pada satu layar ini. Jadi kita tidak berpindah antar layar, kita hanya bekerja pada satu layar ini. Kita nanti hanya memfungsikan tanda yang ada di sudut kiri bawah. Oke, sekarang kita misalnya ingin memasukkan gambar. Oke, caranya ambil ini, add image, masukkan gambar, klik sekali. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di laptop teman-teman yang belum pernah mengerjakan video scribe, mungkin akan muncul layar kosong, ya, tidak ada gambar satupun. Ya, ini kenapa ada gambar? Karena saya sudah pernah mengerjakan video dan menyimpannya di sini. Jadi muncul gambar-gambar yang pernah saya masukkan di video scribe saya. Ya, jadi teman-teman kalau nanti teman-teman sudah mengerjakan satu video, ya sudah ada gambar yang teman-teman masukkan, pasti akan muncul di sini. Tapi jika teman-teman ingin mengambil gambar yang lain, maka teman-teman bisa klik ini. Ya, ini yang warna orange. Ya, kita klik sekali. Nah, oke. Nah, ini internet connection loss. Ya, berarti internetnya lost. Kita tidak menggunakan internet loh di sini. Nah, sekarang muncul seperti ini. Seperti ini, arrow, business icon, business, dan seterusnya. Misalnya saya ingin memasukkan yang di sini ya. Coba saya klik ini. Ya, jadi di sini karena ini pembelajaran kita, jadi saya ingin memasukkan buku misalnya ini. Jadi teman-teman bisa memilih. Di bawah tersedia beberapa gambar yang bisa teman-teman pilih. Caranya dengan mengklik, ya, mengklik setiap bulatan ini. Oke, tinggal klik aja, jangan takut coba loh. Sudah, oke, saya ingin memasukkan gambar ini, tinggal klik, ya sudah masuk. Oke, nah, ini gambar yang sudah saya masukkan. Oke, gambar ini bisa teman-teman pindahkan atau diputar vertikal, horizontal seperti yang teman-teman inginkan, atau dimiringkan. Caranya, ya, sudah. Ini waktu teman-teman ingin merubah-ubah dia, munculkan garis, ya, garis di sekeliling dia seperti ini. Ini ada garis di sekeliling ya. Jadi harus muncul seperti ini. Ya, caranya kalau sudah muncul seperti ini, tinggal klik sekali, ya, tahan mouse kita. Kemudian teman-teman bisa pindahkan ke kanan, bisa pindahkan ke kiri, ke bawah, dan seterusnya. Atau teman-teman ingin memutar dia, gunakan yang di tengah ini. Bawa mouse-nya ke tengah. Ya, di sini ada tanda panah yang memutar. Ya, kemudian sudah klik, kemudian diklik di sini, ditahan, jangan lepas. Oke, jangan lepas, putar. Terserah teman-teman mau putarnya seperti apa. Misalnya seperti ini, ya. Tapi usahakan letak mouse-nya itu jangan dekat sekali dengan lingkaran di tengah, karena susah untuk putarnya. Jadi
jadi agak jelek. Oke, misalnya seperti ini. Nah, silakan lepas mouse-nya. Sudah, teman-teman. Setiap image teks yang teman-teman masukkan akan muncul di bawah ini. Akan muncul di bawah layar video scribe kita. Jadi ini adalah gambar pertama yang saya masukkan. Jadi muncul pada layar pertama. Oke, dan ini bisa teman-teman pindahkan nantinya. Misalnya, wah, saya nggak mau di layar pertama, saya nggak mau muncul pertama, saya akan pindahkan ke tempat lain, boleh. Tapi ini masih ada satu gambar, nanti kita lihat. Oke, nah, ini saya akan pindahkan sedikit. Oke, kemudian kita ingin masukkan teks. Ya, kita ingin memasukkan teks. Ya, caranya pilih teks, add text. Ya, ini warna orange, klik. Oke, muncul seperti ini. Tempat teks ditambahkan. Misalnya kita ketikkan saja. Belajar di masa corona itu. Oke. Belajar di masa corona itu tidak susah loh. Tidak susah juga. Ya, tidak susah juga. Oke. Tidak susah juga karena kalau teman-teman merasa kepanjangan, teman-teman bisa enter saja. Nah, sekarang kan bisa lewat Maya. Nah, itu ya. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman pilih hurufnya. Ini huruf yang tersedia di aplikasi, huruf dasarnya ya, huruf dasar yang digunakan di aplikasi Sparkle. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan huruf yang lain, maka teman-teman bisa menggunakan ini. Klik ini sekali, silakan pilih. Misalnya teman-teman mau huruf yang diinginkan berbeda dengan basic ya, basic ini huruf dasarnya. Nah, di bawah tersedia, kalau teman-teman klik bulatan-bulatan ini, maka tersedia banyak. Silakan pilih. Nah, saya misalnya ingin memilih Arial Nero ya. Nah, klik sekali Arial Nero, kemudian centang. Oke, tunggu, dia sedang memproses. Gimana? Ada kesulitan? Bisa paham ya? Ayo, semangat! Oke, sudah. Kemudian, kalau teman-teman ingin memberi warna, silakan. Ini ada pilihan warna. Misalnya, aduh, saya kepingin warna, misalnya merah. Misalkan klik merah, ya. Seperti itu. Jadi nanti ini keluarnya warnanya merah, gitu. Ini merah. Oke. Nah, centang. Oke, kita centang. Nah, seperti ini. Jadi keluarnya warna merah, huruf Arial Nero. Oke. Nah, sekarang, wah, tulisannya terlalu besar. Silakan teman-teman bisa mengecilkannya ya. Mungkin ingin menyesuaikan dengan bukunya, dengan buku. Jadi kalau ada tanda garis di sekeliling objek kita, itu berarti kita bisa mengubah-ubah dia. Ya, kita bisa mengubah-ubah dia. Oke. Nah, caranya ini. Letakkan mouse-nya di sudut. Terserah mau di atas, di sini, di sini, di sini, silakan. Misalnya di sini. Dan silakan klik sekali, jangan lepas mouse-nya. Klik sekali, jangan lepas. Kemudian bawa kemana teman-teman inginkan. Kalau ingin kecil, silakan. Kalau ingin besar, silakan. Silakan teman-teman. Sesuai yang teman-teman inginkan. Oke. Nah, kalau kita ingin putar dia seperti tadi, ini kita bawa ke tengah mouse-nya. Kemudian klik sekali, jangan lepas. Nah, silakan putar. Usahakan mouse-nya itu letaknya jauh dari bulatan di tengah supaya waktu kita memutarnya itu gampang. Oke, sudah. Nah, kita ingin memindahkan dia, silakan. Misalnya seperti itu. Oke. Atau kita ingin merubah, wah hurufnya ternyata merah, nggak tampak hurufnya. Nah, saya bisa merubahnya. Caranya, ya. Lihat bahwa teks yang kita masukkan tadi itu sudah muncul di bawah. Jadi ini, ya, sudah muncul di bawah. Nah, kalau teman-teman mengklik mouse-nya ini di luar, maka ini tampilannya akan seperti ini, dan yang ini buku dan teks ini tidak bisa diapa-apakan. Ya, jadi
seandainya seperti ini, maka teman-teman kalau ingin merubah teksnya, ya, misalnya ingin merubah teks nih, nah teman-teman harus mengaktifkan dia terlebih dahulu. Caranya bisa teman-teman klik di sini langsung, atau teman-teman bisa klik di sini, di tempat yang tersedia di bawah. Gampangnya di sini aja ya, karena kalau di sini biasanya suka keliru gitu. Jadi di sini aja, klik sekali. Nah, sampai timbul warna biru, dia akan muncul garis ini. Berarti kita ingin merubah-ubah dia. Oke? Nah, misalnya saya ingin merubah, wah ternyata huruf merah nggak nampak, saya mau warna hitam aja. Nah, caranya di samping ini, di samping teks tadi yang di bawah, yang sudah muncul di bawah, ini tersedia kotak kecil untuk change properties. Jadi untuk merubah elemen yang kita masukkan, tinggal klik sekali ini, klik ini sekali, sampai seperti ini. Jadi yang kita rubah huruf ya, huruf. Misalnya kita ingin merubah dia jadi huruf warna hitam, Untuk merubah huruf, jadi teman-teman bisa klik ini, klik sekali, kemudian ambil gambar, ubah warna hitam, klik hitam. Nah, oke. Setiap yang sudah dikerjakan jangan lupa dicentang. Nah, ya ini berubah menjadi warna hitam. Oke. Nah, sekarang saya mau tampilannya itu nggak usah terlalu lama, singkat aja biar anak-anak tidak bosan. Usahakan nggak usah terlalu lama, karena kalau lama anak-anak bosan. Ya, jadi teman-teman bisa klik ini untuk mengurangkan atau menambah animasi tampilan kita. Jadi ini terlalu lama, 17 detik. Jadi kita butuh 3 detik aja. Misalnya 3 detik aja kita kurangi. Oke, kalau kita mau lebih lama lagi, tambah, kurangi. Terserah bagaimana teman-teman. Pause ini adalah jedanya. Ya, misalnya tulisan ini harus bisa dibaca oleh anak-anak selama 3 detik. Berarti kita harus membuat jedanya berhentinya selama 3 detik. Jadi teman-teman di sini kan 0,5 second ya. Jadi ini kita rubah menjadi 3. Silakan. Oke. Nah, transisi ini untuk mengganti huruf kita dengan tampilan berikutnya. Ya. Misalnya kita mau penggantian hurufnya 1 detik aja. Jadi kita gunakan sini 1 second, atau 0,5 detik aja, kita kurangi. Ini kita kurangi. Atau cepat, pergantiannya cepat, berarti 0 saja. Oke, kalau sudah, ini sudah. Kemudian kita mau tampilannya itu misalnya, wah saya mau tampilannya itu tulisan tangan. Jadi seperti orang sedang menulis gitu. Nah, teman-teman untuk memilih itu bisa memilih di sini. Ya, ini draw ya, ini draw, tetap draw, berarti menggambar. Jadi kita pilih ini, tangan ini, klik sekali, muncul merah, klik sekali. Nah, inilah fitur-fitur yang tersedia. Ini tulisan tangan, ini juga menggunakan tangan, tapi sedikit seperti menggunakan kanvas. Nah, misalnya kita pilih ini ya, oke, klik sekali, klik. Nah, ini adalah previewnya. Oke, nah centang, jangan lupa dicentang. Oke, nah sudah. Kemudian kalau yang lain misalnya nanti teman-teman bisa pilih lah ya. Jadi ini saya menggunakan yang tulisan tangan saja. Kalau Movin apa ya? Movin ini dia tidak menggunakan tangan, hanya masuk ya, hanya masuk lewat bawah ke atas nih, dari bawah ke atas, dari sudut kiri ke atas, dari kiri ke kanan, dari sudut kiri ke bawah, dan seterusnya. Jadi tidak menggunakan efek tangan. Jadi efeknya hanya memindahkan hurufnya ya. Nanti kita coba. Nah, sekarang kita coba yang ini yang sudah kita buat dulu. Oke. Nah, ini oke. Dan ini coba satu-satu diperhatikan. Ini artinya huruf kita semua berada di sisi kiri, mulai dari sisi kiri, left ya, left, seperti kita buat. Nah, ini semua berada di sisi kiri ya. Kalau kita ubah, nah bentuknya ini tengah semua. Jadi hurufnya itu centering di tengah. Dan kita klik lagi, maka hurufnya semua sejajar kanan. Oke, kita yang lain mungkin bisa teman-teman coba nanti.
Oke. Nah, kalau sudah paham ya. Nah, sekarang fungsi yang ini untuk apa? Ini untuk membuang yang tidak kita yang kita ingin buang. Misalnya huruf ini nggak jadi nih, kita buang nih. Misalnya kita buang di sini. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat tampilannya. Setelah selesai, jangan lupa dicentang. Nah, jadi huruf kita sudah warna hitam. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Nah, huruf sudah kita ubah, tapi buku tadi belum kita ubah. Berapa menit, berapa detik tampilannya. Oke, caranya seperti tadi. Ingin mengubah buku, kamu bisa langsung klik di sini, teman-teman. Teman-teman bisa di sini, atau teman-teman bisa langsung pilih di sini, ya. Klik di sini. Nah, lebih gampangnya klik di sini aja. Oke. Nah, sudah muncul garis seperti ini pinggir buku. Nah, sekarang kita ubah. Mau ubahnya di sini. Change properties. Klik sekali. Nah, di sini animasinya itu munculnya 30 detik, terlalu lama. Jadi untuk gambar nggak usah terlalu lama, cukup kita pakai 2 detik saja ya. Nah, jadi kita kurangi 2 detik, tinggal diklik aja kurangi supaya anak-anak nggak bosan loh. Anak-anak dengar kita ceramah saja di depan kelas sudah bosan. Nah, oke. 2 detik. Udah, pause-nya, jedanya, berarti ini jedanya buku ini dengan huruf yang tadi. Ini buku duluan, kemudian baru huruf kan. Jedanya itu cuma setengah second. Nah, cuma setengah detik. Jadi kita maunya misalnya jedanya itu 1 detik boleh, tapi nggak usah terlalu lama deh. Ini aja setengah detik ya, tergantung teman-teman. Kemudian transisi pergantian antara buku dengan ini bergerak cepat. Kalau bergerak cepat biasanya kita perlu 00 saja, 0 second. Atau misalnya terlalu cepat, tambahkan saja setengah second ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah selesai semua, kita ingat tetap dicentang. Centang jangan lupa ya, karena kalau tidak dicentang berarti yang kita instruksikan tadi itu batal semuanya. Oke, centang. Nah, sekarang kita mau playkan dia. Oke, kita coba playkan. Ya, kita playkan sini ya. Kalau teman-teman mau playkan bukunya saja boleh. Ini bukunya. Ini bukunya saja. Nah, wow, rupanya iya bukunya saja dan hurufnya mengikuti. Ya, ini kenapa muncul tangan ya? Wah, muncul tangan. Kenapa? Karena kita tadi sudah rubah ke move in. Sekarang kita mau rubah jangan muncul tangan deh. Nah, udah. Caranya klik di huruf ini. Ya, klik ini. Ya, karena kita tadi sudah rubah ke move in ya. Nah, kita pilih lagi draw. Draw. Ya, ambil lagi tangan. Ya, ini. Ya, ini oke. Oke. Ini kalau tidak muncul centang, langsung aja seperti ini. Di sini langsung centang. Oke, kita mulai playkan. Oke, nah, kita play. Kalau teman-teman milih play di sini, berarti ini mulai playnya itu dari awal. Ya, tapi kalau teman-teman play di setiap tampilan yang kita munculkan, silahkan. Misalnya di sini, kalau teman-teman playkan di sini, berarti munculnya dari buku langsung lanjut ke hurufnya, ke tulisannya. Tapi kalau teman-teman playkan di tulisan, maka buku tidak akan keluar. Yang muncul pertama itu yang muncul adalah hurufnya saja. Bukunya sudah keluar duluan gitu. Animasinya sudah dimunculkan duluan ya. Oke, seperti itu. Jadi kita coba playkan dari awal ya. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah di-playkan, nah ini seperti ini. Nah, teman-teman, ini bekerjanya kan dalam satu layar. Oke. Jadi ini layar ini harus memuat semua yang kita inginkan. Ya, jadi kita tinggal minuskan saja. Nah, seperti ini. Atau teman-teman tidak perlu minuskan, boleh juga. Tadi misalnya seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal memindahkan aja ini. Ini mau ke kiri dulu saya mau tulis di sebelah kanannya. Nah, misalnya seperti ini. Ya, teman-teman geser dia. Nah,
Silahkan di sini. Jadi satu layar itu maksudnya teman-teman tidak terjadi pergantian layar di sini. Hanya layar itu digeser kiri, kanan, atas, dan bawah menggunakan perintah-perintah yang ada di bawah ini. Oke, nah, seperti itu. Udah. Nah, sekarang teman-teman memasukkan gambar yang lain. Misalnya, masukkan ini. Nah, sekarang kita mau memasukkan gambar yang berasal dari library kita, pustaka kita. Jadi kita punya gambar sendiri. Kita nggak mau memasukkan gambar yang ada di aplikasi ini. Jadi teman-teman bisa mengambilnya di sini. Ya, nah, klik sekali. Oke, klik. Nah, muncul seperti ini. Ya, jadi ini muncul di komputer kita. Oke, di mana kita simpan? Silahkan kita pilih. Misalnya kita simpan di D, ini D ya, di gambar animasi. Oke, nah ini ada gambar. Saya memasukkan ini, misalnya, oke, misalnya, nah ini gambar ini. Tinggal klik, kemudian open, ya, open. Kita tunggu. Oke, kita klik gambar yang ini. Di sini aja pilihnya. Klik. Nah, itu gambarnya. Oke. Nah, ini kecil sekali. Besarkan. Nah, kita mau seperti ini. Oke ya. Nah, udah. Tinggal nanti dikerjakan aja sedikit, dicoba-coba. Ini sudut-sudut ini bisa dibesar kecilkan. Kemudian tengah bisa diputar-putar. Gunakan mouse-nya. Mouse-nya itu dimainkan. Oke, nah seperti itu ya. Atau mau dipindah-pindah, silakan. Ini misalnya letaknya di sini. Oke, setelah itu masukkan huruf. Nah, dia akan muncul di sini. Jadi ini penampilan yang ketiga. Ya, kalau penampilan pertama tadi buku, yang kedua adalah tulisan, yang ketiga adalah gambar. Oke, setelah itu kita masukkan tulisannya. Oke, misalnya COVID-19, jangan belanja banyak. Kalau misalnya tulisannya dikira terlalu panjang, cukup enter. Ntar kamu kewalahan keuangannya. Oke, nah seperti ini ya. Kalau sudah, silakan pilih huruf seperti tadi. Nah, ini boleh. Nah, pilih di sini juga boleh, silakan. Ya, ini huruf yang pernah kita pakai, tapi yang pernah kita pakai sudah tersimpan di sini. Jadi ini bisa di plus minuskan. Tapi yang belum pernah kita gunakan, kebetulan saya sudah menggunakannya, jadi sudah tersimpan di sini. Yang belum pernah kita gunakan hurufnya, maka teman-teman klik saja di sini, ya. Oke, ini misalnya basic ya. Oke, hurufnya misalnya menggunakan warna kuning. Oke, klik centang. Nah, ini hurufnya. Nah, tinggal tarik semana sih maunya. Nah, sini. Oke, tinggal diubah-ubah. Oke, kita ingin pindahkan. Klik sekali, jangan lepas ke atas. Kita mau putar dia tulisannya. Klik sekali, jangan lepas. Agak jauhkan mouse-nya untuk memutarnya biar gampang. Lepas. Kemudian pindahkan. Oke, ingat waktu memindahkan, kalau ini tidak aktif, teman-teman klik sekali, kemudian teman-teman pindahkan, gambar yang lain ikut terpindah. Jadi teman-teman harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Terkadang agak sulit mengaktifkan yang ingin kita pindahkan, yang ingin kita ubah di sini. Jadi teman-teman ubahnya di sini saja. Ya, ubahnya di sini saja. Oke, jadi ini tulisan ini ada di sini. Ini tinggal diklik sekali, muncul garis di sekitar tulisan. Tinggal klik sekali di sini, jangan lepas mouse-nya, pindahkan ya. Oke, nah, supaya gampang. Oke, nah ini tampilannya. Nah sekarang kita mau membuat gambar ini tampilannya jangan terlalu cepat. Jadi kita ingin mensetel ya berapa detik, berapa second tampilannya. Tinggal klik di gambar ini, boleh di sini, silakan, atau boleh di sini langsung. Ya, sini langsung. Ya, jadi ini untuk change-nya, untuk merubahnya, klik sekali. Jadi kita mau dia muncul 2 detik aja. 2 detik saja.
2 detik, 2 detik, 2 detik, 2 detik, 2 detik. Nah, oke. Kemudian jedanya setengah second, transisi 1 second atau setengah second. Silakan gambarnya jangan menggunakan tangan, misalnya karena gambar cukup tergambar saja, nggak usah pakai tangan, jadi bisa gunakan yang polos ini. Klik sekali. Nah, seperti itu, jadi tidak ada muncul tampilan tangan. Kemudian centang. Nah, draw, gitu kan, draw. Kalau mau in, tinggal dipindahkan langsung. Oke. Nah, sudah. Kemudian centang. Nah, kita lihat tampilannya ya, seperti apa munculnya gambarnya. Oke. Seperti itu. Ya, kalau sudah play kan, matikan, stop, oke, balik, klik, oke. Jadi ini seperti ini. Nah, teman-teman, ini tampilannya kan seperti ini. Ketika teman-teman men-stop dan menormalkan, dia akan nampak seperti ini. Ini bisa teman-teman silahkan diperbaiki. Jadi tinggal klik sekali bawah ke atas, klik ini bawah ke atas, supaya tampilannya nanti bagus. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan suara? Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat tampilannya dulu ya. Ada yang keliru nggak? Kita playkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lihat teman-teman, stop. Di sini pada saat muncul gambar selanjutnya itu ada nampak tulisan. Dalam Sparkle itu kesalahan besar. Jadi caranya teman-teman normalkan dulu. Klik sekali. Ya, normalkan ya. Nah, teman-teman, ini caranya teman-teman harus klik dia. Teman-teman harus membuat dia agak jarak sedikit jauh. Jadi ini pindahkan ke sana, geser. Ya, jadi tidak boleh terlalu dekat ya. Nah, ini manfaatkan ini fungsinya. Nah, seperti ini. Ya, tidak boleh terlalu dekat. Oke. Nah, sekarang caranya untuk melihat tampilannya sudah jauh atau belum, gunakan tanda minus ini. Minus saja. Nah, seperti itu. Jadi layarnya kan nampak seperti ini ya. Nah, kalau ini masih terasa, wah ini dekat, kayaknya nanti nampak nih. Nah, kita pindahkan lagi dia. Caranya klik aja ini. Klik aja untuk gambar ini, klik di sini sekali. Boleh memindahkan dengan menggunakan mouse ya, atau teman-teman bisa menggunakan kursor kanan yang ada di keyboard. Supaya gampang pakai kursor kanan yang ada di keyboard aja. Kalau ini takutnya menggunakan mouse, nanti teman-teman sering keliru. Oke. Nah, hurufnya juga mau dipindahkan, ya kan? Klik saja di huruf ini sampai muncul warna biru, tinggal pindahkan menggunakan kursor. Nanti setelah teman-teman sudah pindahkan, wah sudah jauh nih, agak jauh. Nah, teman-teman merasa tidak bisa bekerja dengan jarak yang seperti ini, dengan tampilan seperti ini. Jadi silahkan klik dulu di sini. Misalnya teman-teman ingin merubah-rubah yang di sini ya, merubah yang di sini. Jadi teman-teman klik di sini sekali, di tempat yang ingin diubah ini. Oke, klik sekali ini. Kemudian tekan plus. Nah, gitu ya. Oke. Sudah gampang ya, sudah jelas. Nah, kemudian, wah terlalu atas, turunin. Nah, wah terlalu kanan, kirikan, seperti itu. Gimana? Nah, oke. Nah, sekarang kita coba lihat tampilannya. Nah, oke, nggak nampak lagi ya. Jadi dia nggak nampak lagi ya. Jadi teman-teman harus membuat jarak agak jauh antar tampilan seperti itu, supaya tampilannya nanti bagus dan hasilnya tidak mengecewakan. Oke, nah teman-teman, jadi ini ya sudah ya, tampilannya sudah seperti ini. Nah, ini teman-teman waktu tampil tadi kan hanya gambar dan teks, jadi kita bisa masukkan musik. Kita masukkan musiknya, ini musik. Di sini tidak ada musik disediakan kebetulan kalau teman-teman hidupkan internet, tapi biasanya akan masuk. Jadi saya akan mengambilnya dari musik yang tersedia di laptop saya. Tinggal impor di sini. Kita ingin mengambil musik sendiri, kita pilih ini, klik. Ya, misalnya
musik Indonesia, yang ada musik Indonesia nih. Oke. Ya, oke, saya akan masukkan musik ya, ini saja, akustik, open. Nah, ini ya, klik loop. Oke. Setelah klik loop, kemudian silakan teman-teman boleh di preview dulu musiknya. Nah, kalau sudah, centang. Nah, kita playkan. Oke, ya, stop. Oke, nah sudah. Kalau sudah, nah seperti ini tampilannya kan, bisa teman-teman geser aja nanti kalau misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita merekam suara, tinggal klik ini record, ya record. Jadi teman-teman klik record untuk merekam suara. Setelah itu klik recordnya, klik sekali, tunggu. Oke, nah ini ya, silakan klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, kita hari ini belajar di masa COVID-19. Tetap semangat ya. Centang. Sudah, kalau sudah dicentang, ya tunggu proses. Nah, kita playkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, kita hari ini belajar di masa COVID-19. Tetap semangat ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, tampilan ini ya seperti ini. Begitu di akhir tampilan, teman-teman akan melihat semua yang kita kerjakan tampak. Jadi kalau di sini ada 10 tampilan, maka 10 tampilan itu akan tampak di sini. Ya, kenapa? Jadi kita ingin tampilan terakhir saja yang kita tonjolkan. Caranya kita playkan dulu, play. Oke, nih play. Nah, saya stopkan. Di ujung kanan bawah ini kan ada zoom, add. Nah, sudah. Nah, sekarang kita coba hilangkan dulu ya. Ini kadang-kadang harus dicoba-coba juga nih. Oke, jadi ini maaf, jadi ini di akhir. Oke, teman-teman, di akhir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, kita hari ini belajar di masa COVID-19. Tetap semangat ya. Tidak usah diaktifkan. Oke, supaya penampilan terakhirnya itu yang ditonjolkan. Penampilan terakhirnya itu besar. Bisa dapatkan kau sepenuhnya, aku terluka. Oke, kalau teman-teman sudah, nah, tampilannya sudah seperti itu. Silakan teman-teman berimajinasi dan berkreatif, memunculkan kreativitas sendiri. Ya, saya yakin teman-teman adalah guru-guru yang kreatif, guru-guru yang hebat. Ya, pasti teman-teman bisa membuat sebuah video pembelajaran yang bisa membuat anak-anak takjub dengan gurunya. Ya, silakan, mudah-mudahan bisa belajar terus. Oke, jika ada kekurangan nanti kita bisa share kembali ya, nanti teman-teman bisa tanyakan dan saya akan munculkan video untuk menjawab kesulitan teman-teman. Oke, nah terakhir sekali kita akan mengkonvert atau merendernya ke dalam bentuk video. Oke, caranya adalah dengan mengklik ini di sudut kanan. Oke, di sudut kanan ya. Klik sekali. Oke, sudah. Jadi teman-teman, kalau sudah tampilan seperti ini, di sini ada share video online. Teman-teman bisa langsung men-share video ke YouTube, ke Facebook. Ya, silakan ya. Dan ini ke PowerPoint presentation. Dia langsung di-share tanpa diedit lagi gitu. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan video lain ya, video maker yang lain untuk membuat video pembelajaran kita ini makin bagus,
maka teman-teman bisa menggunakan video maker yang lain sebagai kombinasinya, misalnya menggunakan Filmora, Movie Maker, atau memasukkan unsur PowerPoint ke dalamnya, silahkan. Ya, jadi ini teman-teman bisa langsung share, tapi teman-teman kalau tidak ingin share seperti yang saya sebutkan tadi, ingin mengkombinasikan dengan yang lain misalnya ya, atau memang keinginannya sparkle saja tapi tidak ingin di-share dulu, jadi teman-teman bisa klik di sini create a video file. Jadi klik sekali, sudah. Format video kita itu dalam bentuk AVI. Kalau di plus kan image, ada PNG, ada JPEG, kemudian Windows WNV, ya kita dalam bentuk AVI. Dan di sini size yang tersedia itu 1080 Full HD, 360 web, 640 normal, 720 standar HD. Kalau teman-teman pakai 1080 mungkin nanti terlalu berat. Jadi saya biasanya pakai yang 640, yang normal aja. Tampilannya masih bagus kok, masih mulus. Nah, kemudian frame rate-nya itu 25. Oke, detailnya silakan. Kita mau buat judulnya misalnya curhat corona misalnya. Oke, nah ya, curhat corona. Jadi ini tersimpan di data D. Curhat corona. Nanti tersimpannya di data D. Pada saat sudah menjadi video, teman-teman mencarinya di Windows D, di D, ya. Oke, sekarang kita centang. Nah, teman-teman, biasanya untuk aplikasi membuat video pembelajaran ini, durasinya itu tidak terlalu panjang, tidak boleh terlalu panjang karena akan membuat prosesnya itu menjadi berat. Ya, prosesnya menjadi berat. Jadi durasinya lebih baik 5 menit ya, 5 atau di bawah 5 menit ya. Silakan supaya durasinya itu lebih lebih cepat prosesnya. Oke. Tell us about your video experience. Kita cancel. Ya, kita cancel aja. Oke. Nah, seperti itu. Ya, jadi durasinya nggak usah terlalu panjang-panjang. Kalaupun teman-teman ingin durasinya panjang, sebenarnya ada caranya. Tapi kita buat yang sesingkat-singkatnya aja lah. Oke. Nah, ini videonya ini akan prosesnya itu selama 6 menit ya. Sekitar itu. Kita tunggu sekitar 6 menit. Jadi teman-teman sekitar 6 menit ini teman-teman bisa mengerjakan aktivitas yang lain. Saya pernah membuat video itu mungkin terlalu lama, 8 menit. Jadi saya harus menunggu selama 6 jam. Mungkin karena spek laptop saya terlalu rendah. Jadi untuk yang video-video dengan durasi yang panjang itu membutuhkan spek laptop yang tinggi. Gitu. Jadi kalau laptop yang harga standarnya 4 juta ke bawah itu biasanya prosesnya untuk membuat videonya itu kalau durasinya panjang itu biasanya proses render ke videonya itu agak lama. Oke teman-teman, kita tunggu 6 menit ya. Nanti setelah 6 menit, oke. Setelah 6 menit teman-teman, ya setelah 6 menit nanti teman-teman akan muncul video pembelajarannya. Teman-teman cari di mana teman-teman simpan tadi. Kalau simpannya di D, jadi teman-teman cari D. Kalau simpannya di E, cari E. Di mana teman-teman menyimpannya? Oke. Nah teman-teman, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada salah kata. Ya, semangat belajar terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.